Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Kak. Baik, adik-adik, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini terima kasih kalian sudah datang untuk di tempat ini. Kita kan sudah mengatur waktu ya untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi di sini bimbingan kelompok ini tujuannya itu untuk mengakrabkan kita semuanya, saling mengenal dan juga menambah pemahaman dan pengetahuan baru. Dan di sini ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu ya. Jadi di sini kakak jelaskan ya, kalau bimbingan kelompok itu perkumpulan sekelompok orang dari 8 sampai 12 orang. Di sini kita akan membahas topik bebas atau topik tugas. Jadi kita juga bisa untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Di sini ada azasnya ya. Di sini azasnya kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di pada saat hari ini itu tidak boleh diberitahu kepada orang lain atau di luar sana. Dan juga di sini ketersediaan. Jadi kalian kesini semuanya atas sukarela ya semuanya, tidak ada yang paksaan. Baik, di sini juga kita akan keterbukaan ya. Jadi terbuka satu sama lain, tidak ada yang disembunyiin. Dan juga ada azas kenormatifan. Baik, aturan di sini aturannya ada ya, sebuah aturan sebelum kita melakukan ini ya. Aturannya itu kalian tuh harus saling menghargai pendapat satu sama lain, tidak boleh menghakimi atau menjaga pendapat temannya. Jadi di sini kita saling menghargai, tidak ada perbedaan dan tidak ada pembulian. Baik semuanya, apakah ya kita bisa mulai? Bisa. Sebelum itu kan kita nih belum pada kenal nih. Alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nanti kita perkenalannya itu menyebutkan nama dan hewan kesukaannya ya. Nanti kita kayak berantai gitu. Jadi saling apa sih? Misalnya kan kakak namanya ini Cynthia Endang Mustafia. Jadi nanti kan kakak sebutkan nama dan lanjut ke dan hewan yang disukai dan lanjut kepada namanya siapa deh? Nama saya Putri Kak. Putih. Nanti juga selanjutnya begitu lanjut ke sampingnya. Nanti saling berantai ya. Baik, apakah kita bisa mulai nih? Bisa, Kak. Baik, kita mulai ya. Perkenalkan, nama kakak Cynthia Mustafi ya. Hewan kesukaan tuh kucing. Kita lanjut sebelah sini. Nama kakak Cynthia, hewan yang kakak sukai kucing. Baik, nama saya Tiara, hewan yang saya sukai ayam. Baik, lanjut. Kak Cynthia suka kucing, Tiara suka ayam, saya Lilis, saya suka penguin. Baik, lanjut sebelahnya. Kak Cynthia suka kucing, Tiara suka ayam, Lilis Lanjut. Yang Lilis tuh yang jual gorengan keliling tuh gak sih? Maaf. Lilis bercadar, anak mana Lis? Oke, kita pus dulu ya. Teman saya baru pulang dari pesantren. Oke. maaf ya Lanjut Lilis ya. Kita pus dulu. enggak Lilis, maaf Ya, sesuai peraturan tadi ya, tidak ada yang menghakimi, Iya, tidak ada baik, yang Kak. Maaf bully. ya, Kak. Baik, kita lanjut ya sebelah Lilis. Nama saya Ita. Nah, kita. Iya, Ita. Saya sebenarnya nggak suka hewan, Kak, karena saya memang kurang suka sama hewan gitu. Tapi kalau dipaksa saya kupu-kupu aja, Kak. Oke, baik. Di sebelah kita. Ya, Perkenalkan, nama saya ya. Apa lanjut? belum Lilis. Maaf, emang orang Nama bercadar. kakak Cynthia, hewan kesukaannya kucing. Yang sebelahnya Tiara, hewan kesukaannya ayam. Yang sebelahnya Lilis, hewan kesukaan penguin. Terus yang sebelahnya lagi Berpinguin. Ya. Ita, Ita, hewan kesukaan kupu-kupu. butterfly, Eh, kupu malam.
Oh my god. Perkenalkan nama saya Udah, kita fokus dulu ya. Reza. Hewan kesukaan kelinci. Cantik Reza. banget bulu mata Reza. Sebelah Reza siapa? Lanjut. Nama kakak Cynthia suka kucing, sebelahnya Tiara suka ayam, Lilis suka penguin, yang lagi nelpon tuh suka namanya Ita suka kupu-kupu, Reza suka suka kelinci, Rani suka kambing, Baik, lanjut yang sebelahnya. Kak Tia suka kucing, Tiara suka ayam, Lilis suka penguin, Ita suka kupu-kupu, Reza suka kelinci, Rani suka kambing, Nana suka sapi, Baik, sebelah Nana. Kak Tia suka kucing, Tiara suka ayam, Lilis suka penguin, Ita suka kupu-kupu, Reza suka kelinci, Rani suka kambing, Nana suka sapi, Ziva suka buaya. Baik, lanjut. Kak Cynthia suka kucing, Tiara suka ayam, Lilis suka penguin, Ita suka kupu-kupu, Reza suka kelinci, Rani suka kambing, Nana suka sapi, kalau Siva suka buaya, kalau Kasih suka burung. Baik, perkenalan kita sudah. Kalian sudah saling kenal kan satu sama lain? Belum Kak. Lupa inget Kak. Iya Kak. Soalnya baru pertama kali ketemu, apalagi ketemu Lilis ini. Nih, Ya, bercadar. nanti kita kan Bercadar. ya. Entah monyong dia entah apa. Maaf Lilis. Ya, nanti kita kan berjalan itu saling kenal. Baik, kita fokus dulu ya adik-adik semuanya ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini kita akan kakak beri topik tugas ya. Di sini kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Jadi di sini adik-adik apa itu pergaulan bebas yang adik-adik tahu? Baik, Kita, Kak. kita. Kak Lilis bilang halus ya. Ya, Lilis gak boleh ya menghakimi di sini ya, bully ya. Baik, kita sampaikan. Baik, bercadar kok gitu. Ujungnya beracun. Baik, kita fokus dulu ya adik-adik semuanya ya. Ya, Baik Lilis. Kak, menurut saya pergaulan bebas itu Kak kayak misalnya cewek, cowok main sama tanpa ada batas gitu kan Kak. Bebas kayak soalnya tuh kayak bebas, dia tuh ikut cabut, bolos, terus tuh kayak pokoknya pergaulan yang membawa ke arah yang mengakibatkan negatif dan merugikan diri sendiri atau orang lain Kak, seperti itu Kak. Wah, bagus ya Lilis. Kita beri aplaus untuk Lilis. Kita. Ya, selanjutnya Siva. Pergaulan bebas itu Kak bentuk pergaulan yang dianggap menyimpang dari norma agama ataupun sosial yang misalnya itu hubungan laki-laki dan perempuan tanpa batasan gitu Kak. Ya, luar biasa. Siva, beri aplaus untuk Siva. Oke, masih ada lagi ya dari semuanya? Baik. Itu seperti penyalahgunaan narkoba kayak rokok, alkohol kan. Ya, baik. Beri aplaus untuk Kasih. Apakah masih ada dari adik-adiknya? Ya Kak, Ya. kalau menurut Rani Kak, pergaulan bebas itu perilaku yang menyimpang dari aturan seperti yang kita katakan tadi Kak, menyimpang dari aturan-aturan dan norma yang telah berlaku Kak, seperti pergaulan seksual, seperti narkoba gitu Kak. Baik, bagus itu Rani. Beri aplaus untuk Rani.
baik, dapat kakak simpulkan ya bahwa pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma-norma, yang dimana sekarang banyak kan yang terjadi di zaman sekarang, para remaja dan anak-anak sudah mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya nih, kan adik-adik semua udah tahu nih apa itu pergaulan bebas. Jadi apa sih menurut adik-adik dampak dari pergaulan bebas itu? Saya Kak Baik, Nana. Nana. Oh, dampaknya kan Kak, dampaknya Iya. itu tuh membuat nama baik kita sendiri tidak baik, terus mempermalukan keluarga, mempermalukan lingkungan setempat, dicap tidak baik di masyarakat setempat. Lalu juga kita tidak dihindari oleh teman-teman Kak, karena nggak mungkin kan, pasti orang tuanya, teman-teman kita akan melarang kita berteman, anaknya berteman sama orang yang pergaulan bebas. Baik, luar biasa ya Nana. Selanjutnya apakah ada lagi dari adik-adik ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Kak, Baik, Rani. dampak yang seperti saya lihat Kak, kadang ada anak-anak tuh yang, contohnya kan ada anak-anak yang suka ngerokok Kak, jadi karena pergaulan bebas, karena kurang dari pengawasan dari keluarganya, mungkin dia itu ikut-ikutan temannya Kak, makanya kadang ada cabut Kak, diajak temannya untuk ngerokok gitu Kak. Baik, terima kasih Rani, sangat luar biasa jawabannya. Iya Kak. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, baik, jadi dampaknya itu ada pada baik diri sendiri maupun orang lainnya. Di sini dampak dari pergaulan bebas itu pada diri seseorang, dan juga itu bisa berdampak kepada keluarganya. Itu pun kontrol itu kan terhadap diri sendiri dan juga dukungan dari keluarganya. Selanjutnya nih, kan udah tahu nih apa itu pergaulan bebas, apa dampaknya. Nih menurut adik-adik apa sih faktor penyebab dari pergaulan bebas itu? Kenapa sih pergaulan bebas itu terjadi gitu di lingkungan sekitar ini? Karena Lanjut Iya. Ita. baik, makasih ya. Baik, kita Menurut saya itu Kak, karena pengaruh lingkungan, terus tuh kurangnya rasa religius, terus tuh Kak juga karena ya lebih besar itu karena pengaruh dari luar ya Kak, karena biasanya tuh banyak orang tuh nakal karena ikut-ikutan diajak teman. ya, baik, beri aplaus untuk Ita. Selanjutnya Tiara. Faktornya tuh seperti kurangnya perhatian dari orang tua, habis itu pengaruh dari teman sebaya. Ya, baik, luar biasa pada Tiara, beri aplaus untuk Tiara. Selanjutnya apakah masih ada dari adik-adik? Enggak Kak. Ya, oke. Beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, dapat kakak jelaskan ya bahwa faktor penyebab itu seperti yang adik-adik jelaskan tadi, bahwanya ada faktor dari diri sendiri maupun dari luar ya, dari pergaulan dari teman sebaya, yang dimana itu juga ada bagi lingkungan dan tidak kuatnya penahanan diri pada diri sendiri, yang kurangnya iman yang bisa terbawa oleh pengaruh dari luar. Baik, selanjutnya nih kan kita udah bahas nih apa itu pergaulan bebas, faktornya dan dampaknya. Jadi ada nggak sih dari adik-adik ini yang pernah melakukan pergaulan bebas atau pernah melihat di sekitarnya gitu? Saya Kak Rani? nggak melakukan sih Kak, cuman ada teman saya Kak, dia tuh sering ngajak-ngajak saya untuk ngerokok Kak, cuman saya ambil sisi positif aja Kak. Oh mungkin dia apa ya Kak, dia ngajak, mungkin nggak ada teman Kak, nggak ada teman untuk cabut dari kelas Kak. Tapi saya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak Kak, tapi sekarang udah enggak lagi ya Kak. Baik, masih adakah pada Reza? Silakan. Yang pernah dilakukan atau di sekitarnya? Pernah ada di sekitar saya, yaitu teman saya sendiri. Dia sering mabuk-mabuk, Bu. Kak. Dia sering mabuk-mabuk di waktu sekolah.
di belakang sekolah dan tidak mengikuti pelajaran saat orang belajar. Itu, Bu. Oke, baik, ini kan kita ada dua kasus nih. Yang pertama ada kasus dari Rani. Ada nggak yang ingin menanggapi dari kasus Rani ini? Ya Kak, menurut saya itu Kak, jadi menurut saya itu kan karena dia tuh diajak teman, jadi bisa nolak ajakan temannya dengan tindakan yang baik gitu Kak. Terus nolaknya itu biar temannya nggak tersinggung, tetap pilih lingkungan pergaulan juga, karena kan kata orang kalau kita berteman sama tukang parfum kita bisa wangi. Terus apalagi tuh kalau kita berteman sama tukang besi, nanti kita juga kena juga itunya lah Kak, seperti itulah Kak, saya lupa gitu. Jadi kita biarin aja dibilang pilih-pilih teman kan buat masa depan kita juga gitu Kak. Ya, beri aplaus kepada Ita. Oke, baik, masih ada yang ingin menanggapi? Laras, Lilis, silakan, maaf ya, Lilis, silakan. Buka cadarmu. Lilis, buka cadarmu. Siapa namanya? Ita. Ya, lanjut. Oke. Kalau menurut saya Ya. itu harus mendekatkan diri lagi Allah mewadid. Ya. kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sesungguhnya Ya, Lilis. makin kita dekat sama Allah, makin kuat juga iman kita, tidak terpengaruh karena pergaulan bebas ini Kak. Lilis lagi sakit. Ya, Lilis lagi nggak ada badannya. Oh, tapi siapa kan kesini? Baik, kita beri aplaus untuk Lilis. Oke, kan ini dari kasusnya Rani sudah ada yang nanggapi. Selanjutnya ini yang dari kasus Reza nih. Ada nggak dari tanggapan adik-adik semuanya nih mengenai kasus Reza? Kak, Baik. kan seharusnya mabuk-mabukan di sekolah itu kan ada aturan, maksudnya nggak boleh kan Kak, karena itu kan sangat mengganggu norma-norma yang ada di sekolah. Lalu juga kenapa kok harus di sekolahan gitu, kan masih bisa tempat lain kalau ingin kali gitu kan Kak, menurut saya. Karena di sekolah itu kan tempatnya nuntut ilmu, bukan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin itu Kak. Baik. Kita beri aplaus. Selanjutnya masih ada nggak dari adik-adik ini yang ingin menanggapi dari kasus yang diceritakan oleh Reza? Enggak Kak. Ada. Baik, ini kan dari kedua kasus ini kan udah ada nih temannya memberi tanggapan masing-masing. Apa sih yang dari kasusnya Rani yang dapat Rani simpulkan dari mengenai teman-teman tadi? Yang dapat saya simpulkan Kak, seperti kata Ita tadi Kak, bahwasanya Ita bilang tadi kan kita bisa milih-milih. Biarlah orang tuh bilang kita milih-milih teman, kan milih-milih temannya ke yang baik Kak. Kita harus memilih dan menfilter pergaulan kita itu Kak. Biarlah kita dicap orang, oh dia tuh milih-milih teman, dia tuh nggak baik. Biarlah Kak, yang penting kan kita milih temannya bukan yang untuk yang kaya, untuk yang cantik, tapi milih teman yang untuk membawa kita ke masa depan yang baik Kak. Ya, bagus, luar biasa Rani. Selanjutnya yang Reza, apa yang dapat disimpulkan dari tanggapan temannya tadi? Di sini saya akan menyimpulkan yaitu dari teman-temannya tadi. Ya, apa tindakan Reza selanjutnya itu? Tindakannya selanjutnya yaitu saya mungkin saya akan memberitahukan kepada teman saya itu tidak boleh mabuk-mabukan lagi karena itu dilarang oleh agama, dan dilarang juga oleh sekolah, dan bisa mentaati peraturan sekolah di sekolah tersebut. Baik, kita beri aplaus untuk Reza dan Rani. Oke, dari dua kasus ini menurut adik-adik apa sih solusi yang bisa dapat adik-adik berikan gitu dari pribadinya? Baik Kak, maksudnya itu Mereka. berarti dari semua yang udah kita lakukan ini Kak,
ya kayak yang saya bilang tadi, pergaulan bebas itu kan dampaknya bahaya, merugikan diri sendiri. Jadi di sini kita harus pilih-pilih teman, dan terus tuh kalau misalnya kita berteman salah tuh kita bisa menjaga diri dengan menolaknya dengan cara yang baik. Jadi sehingga kita bisa menata masa depan ataupun pergaulan yang lebih positif demi kebaikan kita, karena hal negatif itu kan tidak baik diikuti dan tidak baik dicontoh, seperti itu Kak. Baik, luar biasa Ita. Baik, di sini yang dari kita awal sampai 2 kasus tadi ya, yang dapat kakak simpulkan itu kan pergaulan bebas itu tidak baik dilakukan di lingkungan sekarang ini, yang dimana itu kan juga banyak berdampak, juga seperti yang dijelaskan oleh 2 teman kita tadi, memiliki kasus yang berbeda. Jadi itu sangat berpengaruh pada diri sendiri dan juga bagi lingkungan dan keluarganya. Dari hal tersebut itu akan membuat seorang remaja itu cenderung akan mencoba dan melakukannya lagi apabila tidak dilakukan penanganan, dan itu juga faktornya itu terjadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, lingkungan teman sebaya, dan juga berbagai faktor lainnya. Baik, kita beri aplaus untuk diri kita semua. Baik, ini kan sudah pembahasan kita dari awal sampai akhir ini. Apa sih pemahaman baru yang adik-adik dapatkan pada bimbingan kelompok kita ini? Baik, Rani. Yang dapat pada sesi BKP pada hari ini, saya jadi tahu Kak, karena bahwa diajak-ajak teman itu termasuk pergaulan bebas Kak, dan itu hal yang sangat-sangat merugikan kita Kak. Baik, kita beri aplaus pada Rani. Apa masih ada lagi dari adik-adik ingin menyampaikan pemahaman barunya? Tidak ada. Oke, baik, kan ini sudah dapat pemahaman baru, pengetahuan ya pada saat kita mengikuti bimbingan kelompok ini. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan adik-adik semuanya setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini? Baik. Perasaan saya mengikuti bimbingan kelompok ini lebih tahu cara-caranya. Ternyata bimbingan kelompok ini seru ini ya, gitu, mengungkapkan pendapat masing-masing, tidak menghakimi satu sama lain. Pokoknya saya baru merasakan bimbingan kelompok ini seperti ini, dan terus kayak membahas-bahas yang lagi viral dan hangat-hangat gitu kan Kak. Ya, wah, luar biasa ya buat adik-adik semuanya. Di sini kan udah dijelaskan pemahaman, pengetahuan, perasaannya juga nih ya. Dan setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, apa sih tindakan yang adik-adik lakukan semuanya di luar sana? Seperti kita sudah bahas pergaulan bebas nih, apa sih tindakan yang akan adik-adik lakukan? Menjaga lingkungan pertemanan Kak. Terus Kak, juga kita kayak bukan ceramain sih, menurut saya kayak bilangin kalau jangan juga sih, menurut saya kalau berikan nasihat itu nanti sosok suci, memberitahu kalau hal itu tidak baik gitu menurut kita. Itu kan sama juga dari nasihat. Beda lah, beda. Ya, baik, itu oke. Kita beri aplaus untuk diri kita semua. Baik, semua adik-adik, di sini kan kita udah menjelaskan tadi kan bagaimana apa itu pergaulan bebas, faktornya, dampaknya, serta kita sudah bahas kasusnya ya, beberapa kasus tadi yang kita bahas. Nah, di sini kan kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Jadi bagaimana sih kakak bisa tahu apa yang tindakan kalian lakuin itu terbukti terjalan gitu, atau bagaimana sih kita untuk mengetahuinya? Apa kita bisa mengatur waktu di hari yang sama, di orang yang sama kembali? Di hari sama nggak bisa Kak. Gimana kalau hari Minggu? Hari Minggu, iya boleh. Tapi dengan orang yang sama kok Kak. Iya, kita atur lagi ya hari Minggu di orang yang sama, di tempat yang sama. Bagi adik-adik semuanya ya. Berapa Kak? Seperti jam sekarang aja ya. Oke. Baik, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang telah berpartisipasi pada saat hari ini. Kan nanti sebelum pulang kita menyanyikan lagu Sayonara. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik.
Baik, kita penyanyi sama-sama ya adik-adik. Nanti kita langsung sekalian salam-salaman baru pulang. Oke? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Tepuk tangan lah Lilis. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.